Aceh tidak hanya terkenal dengan keindahan alam dan sumber daya alamnya, namun wilayah terbarat Indonesia ini juga menyimpan banyak cerita tentang tokoh-tokoh pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antara tokoh-tokoh tersebut ada seorang pejuang yang berasal dari Samalanga, Kabupaten Biren, yang patut dibahas dan diapresiasi. Ia merupakan seorang pria yang lahir dari garis keturunan Panglima Sago di wilayah Samalanga, yakni dari Amponci Samalanga, dan termasuk keturunan ke-8. Tokoh perjuangan ini bernama Teku Abdul Hamid Azwar. Sekecil Abdul Hamid Azwar berawal dari sebuah kampung kecil di kawasan Samalanga, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Ia lahir pada tahun 1916 dari pasangan Tengku Ci Ali Basyah yang merupakan ule balang wilayah Samalanga dan sekitarnya, dan ibunya Cutnya Haja Umi Kalsum yang juga dikenal sebagai Cutpo dari Merasa atau Kutaraja, Banda Aceh. Pendidikan Teku Abdul Hamid Azwar. Abdul Hamid kecil memulai pendidikan formal di Volkschool Ulele, Kutaraja. Selanjutnya menempuh pendidikan di Hollands Independent School atau HIS di Penayung, Kutaraja. Kemudian dilanjutkan ke Mir Witgebreid Lager Onderwijs atau Mulo, Kutaraja. Teku Abdul Hamid Azwar merupakan salah seorang tokoh perjuangan Indonesia dari Aceh yang terlibat langsung dalam melawan penjajahan Jepang pada masa silam. Keterlibatan Abdul Hamid dalam dunia politik bermula pada tahun 1939 ketika Partai Parindra atau Partai Indonesia Raya menggapangkan sayapnya di bumi Serambi Mekah dengan membuka cabang partai politik Aceh, yakni di Kutaraja dan Samalanga. Tokoh asal Samalanga ini juga berjasa atas pendirian Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Bersama Syamaun Gaharu serta perwira Giyugun lainnya di wilayah Aceh pada tanggal 27 Agustus 1945. API kemudian diresmikan sebagai pasukan resmi negara oleh Residen Aceh Tekunya Arif pada tanggal 12 Oktober 1945. Dalam perjalanan karir militernya, Abdul Hamid juga pernah menduduki jabatan Kepala Staf Divisi 5 Aceh dengan menyandang pangkat Mayor hingga Letkol. Tepatnya pada tanggal 26 November 1945, Teku Abdul Hamid Azwar berhasil menghancurkan batalion tentara Jepang yang berjumlah sekitar 1.000 pasukan di Krung Panjo, Langsa, Provinsi Aceh. Makanya kemudian pada bulan Desember 1945, jadi Hamid Azwar membentuk pasukan rakyat yang namanya itu API yang menjadi DKR gitu. Kemudian pada 46 Januari kalau tidak salah, dia menghambat pasukan Jepang karena Sekutu memerintahkan kepada Jepang untuk mengamankan Aceh supaya Aceh itu tetap di bawah pemerintah Sekutu. Akhirnya Jepang kirim pasukan dari Langsa, Damiang, dari Medan untuk menduduki Aceh. Dihambat oleh Teku Hamid Azwar, sehingga Jepang mundur, sehingga Aceh itu di wilayah yang tidak dikuasai kembali oleh Sekutu setelah proklamasi 17 Agustus. Ini yang menyebabkan Indonesia itu masih ada wilayah. Kemudian pada tahun 46 akhir terjadi revolusi sosial di Aceh, yaitu dipelopori oleh Posindu. Posindu ini sebenarnya gerakan sosialis yang sudah pro komunis. Posindu dipimpin oleh Hussein Mujahid. Jadi pembunuhan, pembantaian kaum-kaum bangsawan dari Sumatera Timur sampai ke Aceh. Untuk menghindari konflik ini, Hamid Azwar ini dia mengungsi ke Bukit Tinggi. Kontribusi Teku Abdul Hamid untuk negara terus berlanjut. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, ia mendirikan perusahaan Central Trading Company atau CTC di Bukit Tinggi bersama rekan-rekannya yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan ketahanan militer Indonesia kala itu. Atas arahan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Panglima Komando Sumatera, Hamid Azwar ini mendirikan CTC, Central Trading Company, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis untuk menyuplai senjata-senjata untuk kaum Republik. Jadi cari uang. Jadi di seluruh divisi Sumatera itu ada perusahaan-perusahaan CTC dengan Central Trading Company sampai ke Penang. Ke Penang namanya ATC, Aceh Trading Company. Ada juga sampai ke Jogja. Jadi tujuan utama untuk mencari modal untuk sebagai kebutuhan logistik, membantu pemerintah melalui TNI. Ini sebenarnya ada arahan Wakil Presiden, sehingga termasuk dia membeli kapal Afron 003 kalau tidak salah, yang kemudian jatuh di Pulau Hantu, Perak, yang dibeli lagi lain. Bersama yang satu itu bersama rakyat Sumatera Barat, yang satu dia sendiri. Maka Afron 03 ada Afron 04, jadi RI 03, RI 04 itu. Perusahaan CTC ditugaskan untuk memenuhi perlengkapan tentara dan pemerintah Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Di antaranya yaitu memberi pesawat Avro Anson RI-003 untuk memperkuat alutsista Angkatan Udara Indonesia dan membeli kapal laut PPB 58 LB guna meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Indonesia. Untuk ini adalah untuk membantu logistik perang. Bukan hanya itu dia buat, juga dia beli bersama itu John Lee yang kapal kapal angkatan laut yang jadi angkatan laut John Lee yang dibeli di Singapura, termasuk radio Rimbara itu rame-rame. Dia itu cari uang, betul-betul dia pengusaha dengan modal sendiri, mendirikan perusahaan untuk menghidupkan Republik dan ada uang dan penyelundupan macam-macam. Kemudian perusahaan itu diserahkan ke negara dan menjadi PT Pencaniaga sekarang sebenarnya. Jadi cikal bakal perusahaan milik negara itu karya daripada Hamid Azwar. BUMN itu cikal bakalnya. Makanya Hamid Azwar ini dia pernah diajak politik dan tidak mau. Diajak kabinet 100 oleh Presiden Soekarno, dia tidak mau. Maka dia fokus dari awal, lebih pensiun dia Letnan Kolonel Leko Hamid Azwar, dia pensiun di situ. Tapi dia baik sewaktu berada di Aceh maupun berada di Bukit Tinggi dari 1946 sampai 1949, dia terus bergerilya membantu Republik untuk mencari logistik perang. Kemudian Hamid Azwar, anaknya satu Hilda namanya, meninggal di Bukit Tinggi. Kalau menurut saya kan akrab, termasuk akrab dengan istrinya. Dia curhat pada istrinya. Kemudian dia pindah ke Jakarta, atas saran daripada pemerintah Soekarno. Sampai di Jakarta, dia dipercayakan untuk membesarkan CTC ini sebagai cikal bakal BUMN, termasuk membangun itu Sarinah. Sarinah itu dari dana pampasan perang dari Jepang, dia yang urus. Sehingga sampai sekarang masih ada Sarinah itu. Itu cikal bakal yang dilakukan oleh Tengku Hamid Azwar. Selain itu, tokoh pendiri CTC ini bersama rekannya M. Dasat, pengusaha ternama pada masa itu, terlibat dalam pembangunan gedung Sarinah yang ada di Jalan MH Tamrin, Jakarta, yang berfungsi sebagai departemen store pertama Indonesia dan juga berfungsi sebagai hotel. Pembangunan gedung Sarinah tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Soekarno pada masa itu. Di daerahnya sendiri, Aceh, Abdul Hamid juga mewakafkan tanahnya untuk mendirikan Yayasan Rumah Sakit Meraksa dan sebuah pesantren di Aceh. Tengku Abdul Hamid Azwar meninggal dunia pada usia 80 tahun di Singapura, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 1996. Kemudian dia akhirnya meninggal tahun 1996 karena komplikasi
itu di Singapura, dan sehingga mayatnya kemudian dibawa pulang ke Jakarta dan dimakamkan di Tanah Kusir. Sedangkan istrinya, Cut Nyak Mayat Kemalang Puteri, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Meninggal baru aja. Teuku Abdul Hamid Azwar bukan cuma sosok tentara dengan pangkat terakhir Letkol TNI dalam mempertahankan keutuhan NKRI, tapi beliau sejatinya adalah seorang tokoh bangsa Aceh yang gigih berjuang tanpa pamrih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, serta mengorbankan harta dan pemikirannya dalam meletakkan pondasi awal negara Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Makanya ini bisa jadi contoh bagi kita, generasi kita sekarang, tidak hanya mengharap apa negara bisa nyumbang untuk kita, tapi yang perlu kita pikirkan apa yang bisa kita sumbang untuk negara, baik dalam konteks kekinian yang kita miliki. Ada keilmuan, ada semua. Jadi jangan kita ini hanya sumpah serapah saja. Jadi negara ini akan kuat kalau generasi mudanya kuat, seperti generasi mudanya Mas Hamid Azwar. Ini kan sebenarnya ini didukung juga oleh Pangdam Iskandar Muda, dukungnya karena dia akan kontribusi pada awal-awal cikal bakal TNI ini, pendirian TNI, ya kan, khususnya di daerah Sumatera ini, khususnya di Aceh, ya kan, sehingga atas sumbangan ini pemerintah dan rakyat Aceh, itu masuk pemerintah Aceh mengusulkan dia jadi pahlawan nasional. Setahu saya itu sudah masuk ke Dewan Gelar, dan sudah kita menunggu saja, ini menunggu hasil, karena ini kan proses. Karena atas jasa keluarga ini dalam hal itu waktu masa Habibie diberi penghargaan oleh Habibie terhadap sumbangan terhadap pembelian pesawat RI 03 dan 04, yang 03 bersama dengan Sumatera Barat, yang 04 beliau sendiri gitu.